Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, pertanyaannya, berdosakah saya seorang istri tidak mau diajak sholat berjamaah dengan suami karena suami maksa banget? Sama. Ya. Dia antum yang tanya. Baik. Sedangkan wanita afdalnya di rumah menurut suami saya nggak mau dapat pahala 27 kali lipat. Apakah wanita tidak dapat 27 kali lipat kalau tidak sholat di masjid? Semoga Allah memuliakan Anda, suami Anda dan keluarga Anda, dan semoga Allah menghimpun Anda sekeluarga di surga dengan kebaikan insya-Allah. Terima kasih atas pertanyaannya. Yang pertama, coba kita pahami sebentar. Ini ada dua kasus di sini. Pertama, kasus istri taat pada suami. Yang kedua, kasus sholat berjamaah bagi perempuan, apakah di masjid atau yang utama di rumah. Saya mulai dari yang pertama dulu. Ibu, para istri, bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala seperti suami pun dituntut bertakwa kepada Allah dengan menjaga pasangannya masing-masing dan memuliakan keduanya dengan niat ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Buka Al-Qur'an surah keempat An-Nisa dengan namanya perempuan-perempuan ayat 34 paling kiri sebelah atas di mushaf. Saya langsung ke pertengahan ayatnya atau saya bacakan dari awal supaya tidak timpang maknanya. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa bima faddalallahu ba'dahum 'ala ba'din wa bima anfaqu min amwalihim. Sekarang fokus untuk perempuan. Fassalihatu qanitatun hafizatun lil ghaibi bima hafizallah. Kata Allah, saya langsung ke bagian perempuan untuk terjemahannya. Ciri istri yang salihah itu utamanya ada dua. Satu, qanitatun, taat kepada Allah Subhanahu wa taala dengan cara menaati suaminya pada yang baik-baik. Jadi kalau suami meminta kepada yang baik-baik, itu istri wajib taat. Sepanjang kebaikan itu dibenarkan oleh Allah. Sepanjang kebaikan itu dibenarkan oleh Allah. Misal, mama sayang pakai jilbab ya, siapa? Ma sayang malam tahajud yuk, insya Allah. Mama ke taklim ya, insya Allah. Walaupun papa ke kantor, mama berangkat aja ikut tahsin, insya Allah. Itu kalau perempuan bisa seperti itu, akan ada satu ganjaran yang sangat luar biasa, bahkan sulit didapatkan oleh laki-laki. Hadisnya disebutkan dalam hadis At-Tirmidzi. Itu indah sekali pemberian Allahnya. Nah, apa yang disebutkan dalam hadis ini, itu yang nanti kita bacakan setelah menunaikan sholat isya berjamaah. Ya. Karena sudah masuk waktu isya, kita segerakan menunaikan salat terlebih dahulu. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Assalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa ba'd. Saudara-saudariku dan pemirsa dimanapun Anda berada, alhamdulillah kita telah menunaikan salat isya berjamaah. Kita bermohon pada Allah semoga salat kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian kami mengajak kepada yang belum menunaikan salat isya di wilayah manapun di dunia, semoga Allah memberikan ketetapan hati, kekuatan jiwa untuk menunaikan salat isya dengan penuh kekhusyuan. Dan kita berdoa kepada Allah semoga malam ini Allah mengampuni dosa-dosa kita, dosa saudara-saudari kita, para pelaku maksiat, semoga dibimbing untuk bertobat dan kembali ke jalan yang diridhai Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan Allah membersihkan hati kita dari segala hal yang kotor dan melapangkan jiwa kita dari penyakit-penyakit hati yang meracuni serta membebaskan kita dari perasaan-perasaan, kegelisahan dan hal-hal yang dilarang oleh agama. Baik, kita lanjutkan. Pertanyaan tadi yang disampaikan terakhir sebelum kita menunaikan salat isya, bahwa ada dua persoalan status tentang perempuan, istri yang menaati suami. Kemudian yang kedua tentang hukum salat berjamaah bagi perempuan, khususnya di masjid, seperti pertanyaan yang telah disampaikan. Yang pertama tadi telah kita uraikan dalam Al-Quran surah keempat An-Nisa ayat 34, bahwa ciri perempuan istri yang salihah diantaranya punya sifat qanitat, taat kepada Allah, ya, dengan cara menaati suami pada hal yang dipandang baik oleh Allah Subhanahu wa taala.
Maka jika ini terjadi, disebutkan kemudian dalam hadis sahih, disebutkan oleh Imam Ahmad dalam kitabnya bagian pertama halaman 191, juga dalam Sahih Ibnu Hibban nomor hadis 1296, ya, disampaikan kemudian idza shallatil mar'atu salataha, ya, idza shallatil mar'atu salataha. Di riwayat lain idza shallatil mar'atu khamsaha wa shamat shamaha wa hafizat farjaha wa ata'at zawjaha qila laha yaumal qiyamati. Di riwayat lain tanpa yaumal qiyamah, qila laha udkhulil jannata min haitsu syi'ti. Di riwayat lain udkhulil jannata haitsu syi'ti. Baik, jika ada seorang istri, seorang perempuan, kemudian mengerjakan 4 hal dalam hidupnya. Yang pertama, dia menunaikan sholat fardu saja yang 5. Tidak pernah sholat sunnah selama hidupnya. Fardu 5 waktu. Ya, rumusnya 24, 4, 3, 4. 2 subuh, 4 zuhur, 4 asar, 3 maghrib, 4 isya. 17 rakaat. Kemudian wasamat somaha, dia hanya menunaikan puasa Ramadan saja selama hidupnya. Dari baligh sampai dengan menikah, sampai wafat Ramadan. Tidak pernah puasa sunnah. Senin tidak, Kamis tidak, Ayyamul Bid tidak, puasa Daud juga tidak. Tapi kemudian wahafizat farjaha, dia menjaga kehormatan dirinya, tidak selingkuh, jaga diri, jaga kehormatan rumah tangga. Kemudian wa ata'at zaujaha, ini yang istimewa, dia menaati suaminya, taat pada suaminya pada segala hal yang baik-baik. Yang tadi saya sampaikan, diminta berjilbab, minta ta'lim, minta baca Quran, minta belajar, dia belajar. Nah, jika ada yang seperti ini, walaupun cukup fardu salatnya saja, puasanya wajib saja, tapi dia menjaga kehormatan dirinya, kemudian dia taat pada suaminya pada yang baik-baik, qila laha yaumal qiyamati udkhulil jannata haitsu syi'ti. Maka di hari kiamat nanti dalam hisab, Allah langsung menyampaikan kepadanya, kamu udah cepat masuk surga saja dari pintu mana saja yang kamu inginkan. Cepat masuk surga dari pintu mana saja yang kamu inginkan. Itu diantara ganjarannya. Maka kalimat ini menunjukkan, kata para ulama, betapa agungnya kemudian ketaatan kepada Allah melalui taat pada suami itu. Sampai-sampai dalam riwayat Abu Daud nomor hadis 2140, itu Nabi SAW pernah menyampaikan, lau kuntu amiran an yasjuda, jika aku diperbolehkan oleh Allah memerintahkan untuk bersujud di antara manusia sebagai penghormatan, bukan ibadah, kepada manusia lainnya, maka aku akan perintahkan seorang istri untuk sujud kepada suaminya. Penghormatan. Ya, ingat, sujud penghormatan, bukan penghambaan. Kenapa demikian? Ini pentingnya seorang suami bagi laki-laki. Nanti edisi lain kita bahas, kalau ada pertanyaan tentang pentingnya istri bagi suami, kita bahas juga. Karena pertanyaannya terkait dengan suami, Bapak Ibu sekalian, khususnya para akhwat, para istri, para ibu, bertakwalah kepada Allah. Suami itu tugasnya berat. Berat sekali. Karena dia setelah akad diucapkan, disebut dengan mitsaqan ghalidha, perjanjian yang tidak mudah, itu langsung menanggung tugas 2 orang tua istri sekaligus. Langsung ditanggung itu. Coba Anda bayangkan, bapak perempuan ini biasa memberikan nafkah, merawatnya, melindunginya. Ya, melindungi, ada sesuatu yang mengganggu, lindungi. Kurang sesuatu, penuhi kebutuhan. Kurang apapun, penuhi, disayang. Dari mulai bangun sampai tidur, ditungguin, dirawat. Ketika akan diucapkan, ini berpindah kemudian kepada suami. Ya, semua makna ini disebut dengan qawwam namanya. Qawwam bentuk sifat mubalaghah atau superlatif dari kata qaimun, qawwamun. Anda bayangkan, qaimun itu tegak, berdiri sempurna. Kalau kesempurnaan itu dijaga supaya nggak bengkok, jaga tegak, itu namanya qawwam. Gimana supaya tugas bapak tadi dijaga sempurna supaya nggak turun? Perhatian jaga. Makanya seringkali saya sampaikan, termasuk saya mencoba mempraktikkan, kita sering mendoakan. Ya, pada istri itu juga hati-hati. Kalau Anda mau marah berkata-kata kasar, ingatlah dia anak perempuan dari seorang ayah. Dia adik perempuan dari seorang kakak. Kakak perempuan dari seorang adik. Dia ibu dari anak-anaknya. Kalau adik antum yang perempuan dibegitukan, bagaimana perasaan dia? Kalau ibu antum dimaki oleh antum sendiri, bagaimana perasaan ibu antum? Jadi kalau antum mau maki-maki istri, tolong ingat-ingat dulu, dia perempuan. Ibu antum pun perempuan. Bayangkan antum memaki perempuan.
Rasakan dulu seperti itu. Dan antum harus ingat, dia dititipkan oleh bapaknya kepada antum. Mudah bagi Allah memilih laki-laki lain, tapi yang dipilih Anda. Yang dipilih Anda gitu. Bukan pria lain. Kenapa? Karena yakin dengan Anda, dia bisa melindungi Anda, ya dia bisa Anda sayangi, dan Anda bisa mengambil tanggung jawab ayah perempuan tadi yang dimaksudkan. Jadi ibu juga bertakwa, jangan senyum-senyum. Takwa kepada Allah, karena tugas laki-laki itu tidak mudah, akan ditanya di hari akhirat nanti. Ya makanya kalau kata Nabi, ada manusia yang diperbolehkan sujud, kalau enggak saya perintahkan seorang istri sujud pada suami. Saking beratnya itu suami mengambil tugas itu. Sama dengan tugas ibunya dulu, menyayangi. Dulu kan begitu, ibu kan kalau ada curhat tuh datang ke ibunya. Cerita, mama, si fulan kok sekarang perhatiannya kepada aku tinggi sekali. Ya, saat aku kuliah bukan perhatikan guru, perhatikan aku. Ya, karena ketika aku tanya, kenapa sih kamu perhatikan aku terus? Itu kerudung kamu warnanya lucu, ya. Bilangnya kerudung, padahal lihatnya orangnya gitu kan. Ya, lihat kan. Sampai dia berkata, aku menyayangimu. Terus aku katakan kepadanya, gombal. Kalau kamu sayang, tuliskan namaku di buku nikah kita. Tuliskan namaku di buku nikah kita. Besoknya datang ke rumah melamar. Berani-beraninya gitu kan. Begitu datang mengambil tugas ibunya. Kan curhatnya kepada suami, cerita pada suami. Bahkan suami pulang kantor langsung curhat, tuh kan? Ada yang belum pulang ditelepon curhat juga. Anda bayangkan, belum beres tugas, lagi capek-capeknya gitu kan, ngerjain. Papa di ujung telepon sana curhat, dengerin. Itu kan nggak mudah. Nah, maka dari itu, bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala untuk punya sifat saling menjaga. Memang tidak mudah, ustadz juga sama. Sama aja. Apa dikira jadi ustadz bebas dari seperti itu? Tidak. Makanya jarang ada ustadz ceramah bawa istrinya. Sangat jarang sekali. Jarang. Ini live ya. Nanti di rumah insya Allah. Nah, jelas ya? Pahamnya. Jadi dari situ kita menjaga di sini, jaga jangan sampai tugas istri kemudian mohon maaf bertentangan dengan suami, suami pun berlebihan kepada istri. Ada keseimbangan. Nanti kalau ada pertanyaan khusus saya jawab juga bagaimana perempuan kemudian dimuliakan oleh suaminya. Nah, terkait dengan salat berjamaah ini, maka sebelum masuk ke sana saya sampaikan jika ada perintah-perintah suami yang tidak bertentangan dengan hukum Allah, taati. Surga, Bu. Ibu cari surga sampai keluar rumah, Allah kirimkan ke dalam rumah. Kenapa nyari keluar? Kenapa nyari keluar? Seorang ibu itu surganya banyak di rumah. Merawat anaknya, menyiapkan kebaikan-kebaikannya. Bu ya, ini saya kasih pesan nih. Ini di hadis Muslim nih. Datang perempuan Ansor kepada Nabi SAW. Kemudian mengadu, ya Rasulullah enaknya jadi laki-laki. Enaknya jadi laki-laki. Salat berjamaah bisa kapan saja. Haji bisa tanpa mahram. Tanpa mahram. Kemudian juga bisa berjihad. Kata Nabi, katakan pada teman-temanmu di sana. Katakan pada teman-temanmu di sana. Kaget perempuan ini. Ketahuan oleh Nabi. Rupanya perempuan ini diskusi dengan teman-temannya. Membahas tentang laki-laki. Ditunjuklah orang ini sebagai perwakilan kepada Nabi. Coba kamu perwakilan nih juru bicara kita. Sampaikan pada Nabi. Kata Nabi, sampaikan pada teman-temanmu di sana. Apa yang dilakukan laki-laki di luar rumah. Maksudnya para suami. Jika istrinya ridha dan membantu menyiapkannya bima makna. Maka dia mendapatkan pahala yang sama dengan suaminya tanpa dikurangi sedikit pun. Nah bayangkan. Suami umrah. Uang hanya cukup untuk satu orang. Dipilih suami berangkat. Istri ridha. Disiapkan perbekalannya. Pak, doakan kita di sana ya. Supaya keluarga bisa berangkat. Ini perlengkapan bapak semuanya. Berangkat sempurna. Anda ridha di rumah. Begitu Anda siapkan, jaga rumah tangga, jaga anak-anak, itu suami berhasil umrahnya diterima oleh Allah. Maka istri pun mendapatkan pahala yang sama tanpa dikurangi sedikit pun. Kurang apa lagi coba? Ibu pilih mana? Kerja belum dapat gaji atau enggak kerja dapat gaji? Paham ya? Nah, sekarang maksud saya kalau ada ketaatan-ketaatan yang baik menurut Allah, maka segera kerjakan. Kedua, bagaimana hukum seorang perempuan kemudian ingin sholat di masjid? Ingin sholat di masjid. Betul yang tadi ibu sampaikan yang dituliskan bahwa perempuan itu afdalnya sholatnya di rumah. Tapi harus dilihat kapan hadis itu muncul. Karena ada hadis juga yang menyarankan bahkan memotivasi perempuan sholat ke masjid. Yang tadi disampaikan itu ada riwayat-riwayatnya teman-teman sekalian. Di hadis Ahmad ada, di Abu Dawud ada. Itu dari Ummu Salamah radhiyallahu taala anha. Ya, afdhalu masajidin nisa qa'ru buyutihinna. Ya, keutamaan atau khairu masajidin nisa.
Masjidnya perempuan itu yang terbaik itu qa'ru buyutihinna, di tengah-tengah rumahnya, di dalam ruangan rumahnya. Bahkan di hadis lain, di kamar itu lebih bagus. Ya, kemudian daripada di ruang tengah. Ruang tengah lebih bagus daripada di depan rumah. Artinya semakin ke dalam, semakin ke dalam, semakin di rumah, itulah masjid terbaik bagi perempuan. Kapan hadis itu muncul? Ketika perempuan itu belum aman untuk ke masjid. Awal-awal dibangun masjid di Madinah, baik itu masjid Nabi yang kedua dibangun setelah Quba, kemudian orang-orang pada ke masjid, maka terjadilah 3 sifat yang jika ada 3 sifat ini perempuan dianjurkan di rumah. Dan nilainya sama dengan laki-laki ke masjid. Apa 3 sifat ini? Pertama, ada kewajiban yang berlaku bagi perempuan di dalam rumahnya. Sehingga prioritasnya di rumah bukan ke masjid. Misal, dia baru punya anak yang diberikan ASI atau anak yang harus dirawat, yang kalau dibawa ke masjid justru bisa memberikan gangguan kepada orang sholat yang lain dan bisa mengurangi rasa khusyuk. Rewelnya, belum disiapkannya, belum dikondisikan. Orang-orang dulu ngajak anak ke masjid itu sebelum berlangsung sholat sudah diperkenalkan dengan masjid. Misal sholat zuhur sekarang misalnya jam 12 kurang 10. Maka Anda jam 11 datang, jam 10 kenalkan masjid, lihatin ini tempat untuk khutbahnya, ini mimbarnya, ini saf-saf sholatnya, ini sholat seperti ini. Lihatin, kalau anak-anak itu wajar, memang anak-anak wajar. Kalau jalan, kalau lari, kalau macam-macam, biarkan dulu aja masuk dia, biarkan masuk. Lari-lari di masjid, lewat sana sini, setelah dia mulai agak nyaman, baru sampaikan, ini rumah Allah. Allah yang sayang pada papa, yang memberikan rezeki, memberikan kau main-mainan, membuat kita nyaman hidup. Allah itu sayang. Rumah Allah beda dengan rumah kita. Masuk ke kaki kanan. Ucapkan ini. Kalau kakak ucapkan ini, nanti tobotnya bisa ditambah. Masuk, ucapkan, masukkan kaki kanan, berangkat rapi dia. Begitu sudah mulai agak baik, ajaklah kemudian dalam sholat berjamaah, rapi dia. Dalam sholat dia rapi, setelah sholat lari, biarkan aja namanya anak-anak. Yang repot itu kalau ada orang tua kekanak-kanakan, habis sholat lari-larian. Itu yang repot. Kakek-kakek habis sholat main prosotan di situ, baru kita repot di situ. Kalau anak-anak ya biarkan ya namanya anak-anak. Naik ke punggung biarkan. Anda sholat sunnah dia naik biarkan, nggak apa-apa, nggak usah repot dengan itu. Ini orang tua sekarang repotnya. Mohon maaf di rumah disuruh ke masjidnya bukan untuk sholat, malah disuruh main. Kalian ini rame aja di rumah, main sana ke masjid, ya main dia di masjid. Jelas ya? Maka itu poin untuk pentingnya. Maka yang pertama, kalau ada tugas perempuan di dalam rumah, memang hanya perempuan yang bisa mengatasi, maka yang afdol itu di rumah, jangan paksakan ke masjid. Suami dorong ke masjid, anak laki-lakinya dorong ke masjid. Dorong ke masjid, investasikan. Ayo nak ke masjid, ke masjid, dorong. Antum yang perempuan di rumah. Itu afdolnya. Yang kedua, jika kemudian di jalan itu belum aman dari fitnah. Ini terjadi di zaman Nabi. Awal-awal dibangun Masjid Nabawi itu, bahkan jangankan ke masjid. Malam-malam itu suka buang hajat, tidak ada toilet. Yang ada itu kebun-kebun. Di kebun-kebun kurma, macam-macam. Perempuan-perempuan juga demikian. Begitu keluar sering diganggu oleh preman-preman Madinah. Awal-awal di Madinah itu ada preman. Ada, kemudian tobat. Jadi kalau ada preman sekarang, telat. Kalau nggak tobat keterlaluan. Orang jahiliyah, tobat, preman, tobat, telat. Kalau sekarang ada preman tidak tobat. Ya Alhamdulillah, Alhamdulillah. Kemarin-kemarin saya lihat ada banyak yang baik-baik. Saya waktu mengisi untuk persiapan Ramadan itu Masya Allah ada teman-teman dari PANG. Sahabat-sahabat PANG. Masya Allah tampilan badannya macam-macamnya. Tapi Masya Allah tobat mereka. Begitu bertobat, hal pertama yang mereka lakukan adalah mengganti namanya. Dari PANG menjadi pengajian. Ya. PANG jadi pengajian. Tobat. Nah itu diganggu perempuan-perempuan itu. Sering diusilin. Sampai bahkan turun ayat tentang jilbab. Ya ayuhan nabiyyu qul li azwajika wa banatika wa nisa'il mu'minin yudnina min jalabibihinna. Hei Nabi, katakan pada istrimu, anak-anak perempuanmu dan perempuan-perempuan yang beriman. Sampaikan pada mereka, rendahkan jilbab-jilbab mereka. Ya, asa an yu'rafna fala yu'dzain. Sehingga mereka bisa dikenali dan tidak diganggu lagi. Turun ayat ini, turun tentang ayat merendahkan jilbab. Setelah itu masyarakat menyebar. Nah, yang ketiga, memang tidak ada tempat khusus untuk perempuan. Adanya laki-laki saja. Jadi kalau masuk ke sana dia khawatirkan ikhtilaf. Itu yang berbahaya. Maka setelah itulah kemudian dalam 3 kondisi ini perempuan diminta oleh Nabi di rumah, lebih baik di rumah, jangan ke masjid. Setelah kemudian tenang, preman-preman mulai tobat, keadaan mulai tenang, dan masjid mulai luas. Maka muncullah hadis-hadis di Al-Bukhari, di Muslim,
Bagaimana Sayyidah Aisyah mengatakan kalau kami subuh-subuh itu banyak perempuan-perempuan datang ke masjid, kemudian dengan selimut-selimut mereka tutupi sehingga nggak kelihatan karena gelap. Zaman Nabi kan nggak ada lampu seperti ini, ya nggak ada lampu kelihatan. Jadi begitu sudah mulai remang-remang mereka meninggalkan, sudah cepat lari. Salam balik ke rumah, salam balik ke rumah. Itu tandanya sudah ada saf yang rapi, aman di jalannya, kemudian di rumahnya pun tidak ada tugas yang menuntut perempuan ada di rumah. Maka kalau kondisinya aman seperti itu, terbebas dari 3 hal yang demikian, maka hukum ke masjid itu utamanya sama dengan laki-laki diutamakan. Apalagi kalau suami yang ngajak, bagus itu. Mama ayo ke masjid, safnya ada. Seperti di sini di Al-Ihsan, saf perempuan ada, laki-laki ada. Ke masjid jalan, subuh berangkat sama-sama. Kalau bisa sekeluarga. Supaya keluarga itu bisa kenal dengan masjid. Anak-anaknya dibawa, berangkat semua. Oh bu enak tuh pulang-pulang. Masya Allah, selesai jalan lagi. Jalan sehat semuanya. Ya, jalannya bagus. Keluarganya juga kumpul. Sama-sama menuju akhirat yang baik. Demikianlah apa yang dimaksudkan tadi. Hadisnya ada, keterangannya jelas. Jadi tempatkanlah hadis sesuai dengan makna dan konteksnya. Paham dengan baik ya? Baik. Jadi insya Allah setelah ini tidak ada pemaksaan lagi. Suaminya cukup baik. Istrinya juga mengerti insya Allah.